Shalom semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Jadi be ready with your Bible, a book note or a pencil, ya. So, pada hari ini tema firman Tuhan untuk kita yaitu penebusan Yesus. Penebusan Yesus. Okey, mari kita semua melihat dan membaca firman Tuhan ataupun tulis bahagian ini, yaitu Markus 14 dan Markus 15. Jadi saya tidak dapat membacakannya untuk semua kita. Jadi saya mau semua kita mengambil bahagian membaca ini juga, ya. Masing-masing selepas siaran ini selesai, balik berkumpul dengan keluarga dan membahas apa yang dikatakan yang tertulis dalam Markus 14 dan Markus 15 ini. Okey, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan berkenaan dengan penebusan Yesus? Menurut Roma 8 ayat yang pertama katakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan 1 Petrus 1 ayat 18 katakan, sebab kamu tahu bahawa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 22 menyatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 menyatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dalam Roma 6 ayat 8 menyatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup juga dengan Dia. Ibrani 10 ayat 11 hingga 12. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan yang berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia telah mempersembahkan hanya satu korban kerana dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan jangan lupa juga baca bahagian 1 Timotius pasal yang kedua. Okey, melalui firman Tuhan, saya akan bermula dengan Markus 8 ayat 27 hingga 34. Markus 8 ayat 27 hingga 34. Saya ingin membacakan bahagian ini untuk kita. Kemudian Yesus berserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata seorang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahu siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahawa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Petrus mencatat, selama pelayanan Yesus lakukan, siapakah Yesus? Bagaimana pribadi dia? Ketuhanan Yesus itu sendiri. Dan menurut orang ramai, apakah pandangan orang ramai tentang Yesus? Bagaimana orang ramai melihat siapa Yesus? Dan apa juga pandangan murid-murid dia tentang dia sendiri sebagai Tuhan? Di sini kita lihat, ada banyak pandangan orang tentang diri Yesus, tentang siapa Yesus menurut mereka. Banyak orang melihat perspektif ini. Nah, menurut orang lain dia adalah nabi, ada macam-macam, tapi menurut murid-murid dia adalah Mesias. Itu yang dijawab oleh Petrus. Nah, di sini Petrus mencatatkan selama pelayanan Yesus lakukan tentang siapakah Yesus tersebut. Di dalam Markus 8, seperti yang telah kita dengar tadi, ketika Yesus berusaha menyatakan siapa jati diri Yesus sebenarnya di depan orang banyak, Petrus menegur Yesus. Dan pada saat itu, Yesus berpaling kepada Yesus dan memarahi Petrus dan memberitahu bahwa apa yang difikirkan oleh Petrus itu tidak sejalan ataupun tidak selari dengan apa yang digambarkan kepada Yesus. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa banyak pandangan-pandangan tentang diri Yesus. Nah, bagaimana dia, keberadaan manusia dan kekuasaan Tuhan itu dapat mengatur misi Yesus itu sendiri. Apakah misi Yesus turun ke dunia? Apakah yang harus dilaksanakan oleh Yesus sendiri? Hanya Bapa dan Anak sahaja tahu. Nah, di sini kita lihat apa yang harus kita perhatikan di dalam penebusan Yesus. Yesus berkata kepada Petrus bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Petrus adalah murid Yesus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan. Memang kita tidak tahu rencana Tuhan, memang kita tidak dapat mengikut apa yang sepandangan dengan Tuhan ataupun selari dengan Tuhan. Tetapi apa yang membuat kita selari adalah bila kita melihat rencana kita dengan rencana yang dituliskan oleh Tuhan ataupun apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang kita menjadi panduan hidup dan plan kita sebagai orang percaya. Sebab itu Tuhan ataupun Yesus dengan keras sekali menegur si Petrus. Dan pada saat ini juga karena ada perbezaan yang sangat besar tentang pemikiran Allah dan pemikiran manusia. Nah, saya mengajak semua kita melihat apa yang dipikirkan oleh Tuhan dan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ini pada masa Roma ada beberapa pengertian tentang seorang Mesias. Nah, sebagai seorang Mesias, dia harus memiliki 3 tugas yang paling utama menurut suku Romawi ataupun bangsa Romawi. Di sini kita lihat yang pertama adalah menegakkan kerajaan Allah di bumi. Nomor 2, membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Dan nomor 3, membangun kembali bait suci untuk penyembahan Allah. Di sini Petrus menyingkapkan jati diri Yesus sebagai Mesias. Nah, Mesias dia harus melaksanakan, ini tugas utama dia yang 3 yang saya nyatakan tadi. Kepada bangsa-bangsa pada saat itu. Namun ternyata Yesus sebagai Tuhan, misi dia yang harus dia lakukan adalah berbeza daripada pandangan manusia. Yesus melakukan hal-hal yang berbeza daripada apa yang difikirkan oleh murid-muridnya. Nah, di dalam hal ini yang menjadi satu poin utama
Kenapa Yesus disalibkan? Apa yang membuatkan Yesus disalibkan? Adalah dia klaim, dia memberitahu bahwa bangunan ataupun bait Allah itu runtuh dan dia akan membina kembali bait Allah itu selama 3 hari. Nah, menurut orang Romawi pada masa itu, ini dianggap berdosa. Kenapa? Kamu meruntuhkan bait Allah. Itu satu dosa. Dan kedua adalah menghujat Allah. Nah, 2 poin ini menurut pemikiran manusia sudah cukup untuk menghukum Yesus. Nah, ini pandangan manusia kepada Yesus. Dia sebagai Mesias. Nah, melalui tema ini, penebusan Yesus, mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa maksud Tuhan, apakah misi Tuhan. Mari kita melihat. Okay? Pada malam Kamis, okay, sebelum Jumaat Agung, right? So malam Kamis, Yesus telah menyediakan ataupun Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Di sini Yesus mengadakan perjamuan terakhir, the Last Supper. Nah, kita lihat, sebab itu saya mengajak semua kita membaca firman Tuhan di dalam Markus 14 dan Markus 15, supaya kamu dapat mengikut journey ini, supaya kamu bersama-sama menghayati apa yang dikatakan tertulis di dalam Markus 14 dan 15. Di situ dikatakan bahwa dia mempersiapkan murid-muridnya agar memiliki pemikiran yang sama dengan Tuhan. Dan dia sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Dan setelah mereka makan, ternyata mereka berjanji. Tetapi ini tidak ditulis di dalam perjanjian baru. Ada beberapa komentari ataupun tafsiran orang lain menyatakan mereka ada membuat worship. Okay, ada present worship. Nah, saat itu juga Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan digoncangkan iman. Sebab itu dia memberi sewaktu Yesus mengajar semasa Last Supper itu, dan pada masa itu juga dia mempersiapkan murid-muridnya dan dia memberitahu, kamu harus berwaspada sebab saya akan disalibkan, saya akan disiksa. Dan pada masa itu dia juga memberitahu bahwa dia telah dikhianati. Okay, so dari bahagian satu demi satu kita lihat dan fokus, kita zoom dia apa yang terjadi sebenarnya melalui penebusan Yesus ini. Di sini kita dapat lihat pada masa itu Petrus sebagai murid Yesus yang memang excited, okay, dan dia ditegur keras oleh Yesus sendiri. Kenapa? Sebab Yesus sendiri dia kata, Tuhan, jangan kau mengatakan demikian. Saya akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang berlaku kepada engkau, saya tidak akan meninggalkan kamu. Dia memberi warning. Apa yang terjadi? Yesus memberitahu Petrus, jangan kau berkata demikian. Ataupun ini saya punya version, jangan kau berkata demikian. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Mungkin sebab itu semasa Christmas, Easter ataupun Good Friday kita akan bunuh ayam. Okay, itu joke lah, joke. Okay, itu lawak. Jadi di sini kita dapat lihat, okay, bahawa Yesus telah mengetahui apa yang terjadi. Dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Dia tahu siapa yang menyangkal dia. Dia tahu siapa yang akan mengikuti dia. Pada masa itu, malam itu, dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya. Dia telah mempersiapkan kepada murid-muridnya. Dan kita lihat bahagian yang kedua. Apa yang telah dipersiapkan oleh Yesus. Yesus tidak mempersiapkan murid-muridnya saja. Okey, saya akan mempersiapkan kalian ya. Saya tidak perlu sebab saya Tuhan. Ya. Tidak. Tetapi dia mempersiapkan diri dia juga.
Di mana dia mempersiapkan dirinya? Dia mempersiapkan dirinya sewaktu di Taman Getsemani. Taman ini, Yesus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal yang dia tanggung. Dan Yesus sempat menegur murid-muridnya bahwa untuk tetap berjaga, dan mereka semua tertidur juga pada masa itu. Nah, kamu ingat kan tadi bahwa Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya. Dia memberitahu apa yang terjadi, siapa mengikuti aku, siapa yang menyangkal aku, siapa yang akan mengkhianati aku. Dia sudah beritahu, tapi dia tidak spesifik. Oke, Yudas akan mengkhianati saya, Petrus akan menyangkal saya, oke, Matius ini itu. Dia tidak menyatakan demikian. Tetapi dia memberitahu, ada di antara kita yang akan menyangkal saya. Ada di antara kita akan mengkhianati saya. Cuma Petrus saja yang sangat spesifik, engkau akan menyangkal aku. So, di sini kita lihat bahwa di sana Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya. Dan pada masa yang sama, waktu Yesus mempersiapkan diri dia sendiri, dia memberitahu, dia warning sekali lagi bahwa kamu juga harus berdoa, kamu juga harus berjaga, persiapkanlah dirimu. Seperti mana pastor-pastor selalu bagi tahu kepada jemaat bahwa kamu harus pergi membaca firman Tuhan, supaya bila kamu membaca firman Tuhan, kamu dipersiapkan. Bila kamu dipersoalkan tentang iman kamu pandai jawab. Bila kamu pergi ke sekolah, ada yang bertanya tentang iman kamu tahu mau jawab, tetapi kita masih mempunyai sikap yang sama. Meskipun hari Easter ataupun Good Friday ini berulang-ulang kali diberi warning yang sama, kita masih tidak mau dengar. Kenapa? Karena kedegilan kita. Kita degil. Kita masih juga mau buat cara kita sendiri. Ini pemikiran kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita belajar dari bahagian ini. Apa yang terjadi? Pada masa yang sama, Yesus sewaktu dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa dan dia bertanya kepada Tuhan, kalau boleh, if can, hindarilah cawan ini jatuh kepadaku. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Tuhan. Dan pada masa yang sama, mungkin ini dialog dia dengan Tuhan. Saya buat version saya sendiri. Tuhan, kalau boleh hindari ini. Kalau tidak apa, biarlah apa yang kehendakmu terjadi. Kalau respon Bapa kepada anaknya, kalau saya tidak memberi ini kepada kamu, saya boleh tidak memberi ini kepada kamu, saya petik jari semua selamat. Boleh. Tetapi, bagaimana saya mau menunjukkan kasih saya kepada kamu, anak? Bagaimana saya mau tunjukkan kepada dunia bahwa saya sangat mengasihi kamu? Saya ambil kamu macam itu saja kan? Tidak, kan? Tetapi pada masa yang sama juga, Yesus dan Bapa memberi gambaran. Saya telah rela menyerahkan anak saya. Ini yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita berulang-ulang kali membaca firman Tuhan ini. Nah, di sini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan melalui ini dia menunjukkan kasihnya kepada semua kita. Pengorbanan ada di sana, dan baru kita melihat terjadi sesuatu pemulihan yang terjadi. Oleh sebab itu, pengorbanan ada di sana. Nah, di sini baru kita dapat memperhatikan ada penebusan, ada melihat kasih Yesus yang turun yang berada di bumi dan menyelamatkan semua kita yang berdosa. Dan di situ Yesus sedia menanggung segala apapun cost yang dia harus ambil. Ini pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, saudara yang saya sangat kasihi, menghargai pengorbanan Yesus itu tidak sama kita menghargai hadiah-hadiah yang orang kita kasihi bagi.
Oleh sebab itu, melalui penebusan Yesus ini, kita dapat memikirkan dan merenungkan apa yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan poin saya yang terakhir, yaitu Jumaat Agung, Good Friday. Kenapa Friday ini good? Sebab kasihnya, sebab pengorbanan dia, sebab penebusan dia, itu sangat baik. Kenapa dia baik? Mari kita membaca Yesaya 53 ayat 1 hingga 12. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Yesus tidak handsome seperti mana yang kita lihat di film-film. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita tidak mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebab itu ada pemulihan yang terjadi bila kita percaya kepada Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang bawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang dapat menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan menipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berhendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipukul. Sebab itu, aku akan membahagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia telah memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan melalui ini kita dapat melihat dan memperhatikan. Di sini Yesus disiksa, dihakimi, dan didera. Melalui bahagian Yesaya 53 ini tadi, dijelaskan bahwa derita yang Yesus tanggung itu sungguh untuk keselamatan seluruh bangsa. Yesaya sebagai nabi yang memiliki perwahyuan mengatakan dalam pasal tersebut sudah jelas, dan ada yang tertulis pada sekitar tahun 760.
Mulai dari pewahyuan tersebut sampai kejadian saat Yesus didera dan disalibkan. Bahkan Yesus dipukul dan prajurit-prajurit tersebut mempermain-mainkan Yesus, mengolok-olok Yesus, dan menyuruh Yesus untuk meneka siapa yang memukulnya. Bahkan Yesus ditindas. Namun bahagian ini, Yesus tetap diam dan tidak sedikit pun membuka mulutnya. Dia tetap diam dan tetap mengikuti rencana Bapa untuk terjadi, dilaksanakan, ataupun digenapi. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, melalui penebusan Yesus ini, kita dapat melihat jernih yang Yesus hadapi. Kita menilai sendiri, adakah Yesus benar-benar mengasihi kita? Melalui jernih ini, melalui perjalanan Yesus ini, saya rasa sudah cukup daripada Markus 4:14 dan 15. Sudah cukup memberitahu kepada kita apa yang dicatat, apa yang ditulis oleh Yesus pada masa itu. Bukan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saya mengajak semua kita, ambil masa ini, kita memberi diri kita dan memberi ruang ini untuk menjadi pelaksana firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami waktu ini ke dalam tangan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang akan mendengar setiap keluhan dan doa kami. Dan kami menyerahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Kau berkati setiap kami yang berada di rumah, frontliner, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mohon perlindungan kuasa Tuhan semasa Good Friday ini ya Tuhan. Kami mau belajar daripada firman-Mu. Kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa Ahad ini. Bye-bye.